Hei kalian berdua, Jiang Lai kapten tim penelitian botani. kumpulkan kayu bakar. Nyalakan apinya. Baimin anggota tim penelitian botani. Kamu dan Cigang. Bagaimana dengan Cigang? Aku tidak tahu. Mei Suobo anggota tim penelitian botani. Apalagi yang akan dia lakukan? Lu Xing anggota tim penelitian botani. Dia hanya mencoba pamer. Di depan orang yang dia sukai itu saja. Dia baru saja menetap dan sudah pergi lagi. Rekan timmu ada bersamaku. Jika kamu ingin hidup, tinggalkan lembah tak berpenghuni segera. Tolong aku, selamatkan aku. Itu suara Cigang. Lelucon lagi. Setiap kali dia datang ke sini dia melakukan rutinitas, membuat kepanikan palsu ini. Mencari perhatian, tapi caranya salah. Jika kamu ingin menyelamatkannya silakan. Apa maksudmu dengan itu? Aku hanya bilang, kenapa kamu kurang semangat tim? Jika kamu tidak ingin membantu menyelamatkannya, maka berhentilah mengatakan hal-hal yang mematahkan semangat. Baiklah, berhenti berdebat. Tidak, aku akan memeriksanya. Mau pergi atau tidak itu terserah kalian. Ada apa dengan kalian berdua? Itu hanya guntur. Apa yang perlu ditakutkan? Aku dengar dalam perjalanan ke sini bahwa lembah ini terkutuk. Mungkinkah itu benar? Lu Xing, benarkah itu kamu? Menyebalkan sekali. Nona Baimin, apakah kamu bersedia menikah dengan pria yang tampan, menawan, dan canggih ini? Lu Xing di sini. Kamu sangat menyebalkan, kamu tahu aku takut. Tidak apa-apa. Sudahlah. Tidak apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Baiklah cukup. Lihat aku memelukmu kan. Mau aku peluk lebih erat? Kamu akan merasa lebih hangat dengan begitu. Lu Xing, ayo cepat cari kapten. Aku takut. Aku takut dalam cuaca seperti ini. Sebentar lagi akan hujan. Aku benar-benar takut. Baiklah. Halo. Halo. Tidak ada sinyal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada sinyal di telepon juga. Mari kembali ke jalan yang kita lalui tadi. Ayo. Ayo hati-hati. Baiklah, jangan khawatir. Bukannya kamu tidak kenal Cigang? Dia memang pembuat masalah. Terakhir kali kita keluar, dia menghilang di tengah malam. Kita terjaga sepanjang malam mencarinya. Dan coba tebak, dia hanya tidur di atas pohon. Dia baik-baik saja. Tidak mungkin. Mungkinkah? Di sini benar-benar ada makhluk tak dikenal. Tidak mengingat berat badan Cigang. Seharusnya itu tidak membuat mejanya berguncang. Tidak, apakah kalian semua sudah kehilangan akal? Kamu hampir melukai kami. Apa yang terjadi padamu? Apa maksudnya tadi itu? Kami tidak bisa menemukan Cigang. Kalian semua bertingkah gila. Kita sudah melakukan perjalanan yang cukup produktif. Cukup sampai di situ. Aku melacak lokasi Cigang pagi ini. Dia berada di lembah tak berpenghuni. Lembah tak berpenghuni. Lembah tak berpenghuni. The Lembah tak film was berpenghuni. translated and narrated by M Media. Si brengsek Cigang. Kita sepakat untuk mencari di dekat tenda. Dan sekarang lihat. Dia menghilang begitu saja. Mungkin dia sudah disambar oleh makhluk tak dikenal. Atau mungkin dia sudah terkoyak-koyak. Sudah cukup, diamlah. Kamu pikir mungkin dia disambar Alin? Sudah kubilang kamu,
Benar-benar berharap sesuatu terjadi pada rekan tim kita bukan? Aku baru saja mengatakannya terus kenapa. Lagi pula semua orang membicarakannya. Bilang kalian berdua saling menyukai. Tapi terlalu takut untuk mengakuinya. Apakah itu masalah besar? Itu hanya sedikit romansa. Bye man. Pelan-pelan, pelan-pelan. Awas. Ini adalah jebakan untuk hewan liar. Mungkinkah ada seseorang yang tinggal di sini? Jika ada seseorang yang tinggal di sini, kita mungkin benar-benar bisa menemukan Cigang. Kemari. Ayo. Hati-hati. Aku rasa lubang itu mungkin dibuat oleh pemburu untuk menjebak mangsa. Kita harus berhati-hati di depan. Mungkin ada lebih banyak lubang seperti ini. Pelan-pelan. Tempat di mana Cigang menghilang seharusnya ada di sekitar sini. Di sini. Hai lihat. Area terlarang dilarang masuk. Ini adalah area terlarang. Dan sudah ditutup. Bagaimana Cigang bisa masuk ke dalam? Ada lubang. Tapi sudah ditambal. Tidak. Pasti ada seseorang yang pernah ke sini. Kapten lihat. Rumah itu memiliki kamera keamanan. Mungkin kita bisa melihat kemana Cigang pergi. Mari kita periksa. Paman, rekan tim kami telah hilang. Terima kasih telah mengizinkan kami memeriksa CCTV. Luyung penjaga lembah. Terima kasih. Pertunjukan yang luar biasa. Berlagak bodoh di depan kamera. Aku benar-benar merasa ada seseorang yang berlari lewat. Sudah ku bilang, aku benar-benar melihat sesuatu yang aneh. Wajah hitam yang besar. Apa yang akan kita lakukan? Sangat jelek. Gadis konyol, jangan takut. Ada hewan liar di sini. Itu bukan hal yang aneh. Aku di sini untuk melindungimu, jangan khawatir. Paman, lembah tak berpenghuni benar-benar terlarang. Saat dia masuk, kenapa Anda tidak memperingatkannya? Bahkan harimau pun bisa terlelap. Jika anak ini ingin menyelinap masuk, dia pasti sudah menemukan caranya. Tapi, jika kamu melihatnya, kenapa tidak kamu cegah? Dan kita melihat di video tadi, bahwa dia pernah keluar sekali sebelumnya. Mungkin, aku sedang sibuk mengganti perban Laifu saat itu. Jadi aku melewatkan monitornya. Tidak ada yang datang ke sini selama bertahun-tahun. Jadi aku tidak punya alasan untuk terus terpaku pada layar. Orang tua itu bersikap tertutup. Aku merasa dia menyembunyikan sesuatu dari kita. Dan celah di sini membuktikan bahwa seseorang pernah masuk. Terima kasih, Paman. Kami akan pergi sekarang. Ayo pergi. Kami telah bersumpah. Tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal. Jika kalian tidak ingin mencarinya, aku yang akan pergi. Aku adalah kaptennya. Jika aku kehilangan salah satu dari kalian, aku yang bertanggung jawab. Sepertinya, ini benar-benar tempat langka sekali dalam 1000 tahun. Kita pasti akan menemukan banyak tanaman tak dikenal. Tapi berhati-hatilah, karena ada tanaman tak dikenal. Pasti ada makhluk tak dikenal juga. Mengapa kita tidak bersumpah setia persaudaraan saja? Siapapun yang mundur saat menghadapi masalah adalah pengecut sejati. Kenapa aku merasa bahwa kamu sedang membicarakan dirimu sendiri? Aku Jiang Lai. Aku Cigang. Aku Pei Juohua. Aku Bai Meng. Aku Lu Xingye. Hari ini di lembah ini, kita bersumpah untuk hidup dan mati bersama. Hari ini di lembah ini, kita bersumpah untuk hidup dan mati bersama. Hari ini di lembah ini kita bersumpah untuk hidup dan mati bersama. Hari ini di lembah ini, kita bersumpah untuk hidup dan mati bersama. Kami tidak akan takut pada kesulitan atau perjuangan. Kami tidak akan takut pada kesulitan atau perjuangan. Kita tidak akan takut pada kesulitan atau perjuangan. Kita tidak akan takut pada kesulitan atau perjuangan. Kami akan membangun hari esok yang lebih baik. Kami akan membangun hari esok yang lebih baik. Kita akan membangun hari esok yang lebih baik. Kita akan membangun hari esok yang lebih baik. Dan tidak ada satupun dari kita yang akan ditinggalkan. Dan tidak ada satupun dari kita yang akan ditinggalkan. Dan tidak satupun dari kita yang akan ditinggalkan. Dan tidak satupun dari kita yang akan ditinggalkan.
tinggalkan. Aku sudah memperingatkan kalian semua. Ini adalah tanah tak bertuan. Kalian tidak diizinkan masuk. Apakah kalian tuli? Kenapa orang tua ini harus begitu tidak menyenangkan? Baiklah, jika kita tidak bisa masuk, kita tidak akan masuk. Pergi dari sini segera. Jangan biarkan aku melihat kalian di sekitar sini lagi. Jika tidak, aku tidak akan sesopan ini. Dan apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak sopan? Tempat ini terkutuk. Tidak ada satu orang pun yang masuk dan berhasil keluar kembali. Kamu dengar apa yang dikatakan orang tua keparat itu? Tempat itu dikutuk. Tidak ada yang masuk dan bisa keluar dengan selamat. Apakah kamu mempermainkan hidup kita? Aku ikut denganmu. Ayo pergi. Letakkan peralatannya dulu. Mari cari tempat untuk beristirahat. Lalu, kita akan memikirkan apa yang harus dilakukan. Ayo bergerak. Apakah kamu yakin ingin terus maju? Aku, Apakah kamu tidak takut salah satu dari kita di sini mungkin menghilang, terluka, atau bahkan kehilangan nyawa? aku katanya. Anggota timku hilang. Aku harus menemukannya. Jika kalian tidak ingin ikut, aku tidak akan memaksa. Tapi aku harus pergi. Aku akan pergi bersamamu. Bukannya aku tidak ingin menyelamatkan Cigang. Aku hanya merasa itu terlalu berbahaya. Aku merasa ada bayangan gelap yang mengikuti kita. Aku rasa itu pasti akan menyakiti kita. Apakah menurut kalian, mereka juga melihat bayangan yang menyeramkan itu? Apakah benar ada makhluk tak dikenal di sini? Mungkinkah hilangnya Cigang ada hubungannya dengan makhluk tak dikenal ini? Tidak. Aku harus melihatnya hidup atau jenazahnya. Aku ikut denganmu. Bagus. Kita tidak bisa asal masuk ke sana. Begitu kamu masuk itu adalah hukuman mati. Kenapa dia begitu yakin soal itu? Apakah benar ada orang yang mati di sini? Mungkinkah ada orang lain di lembah ini? Ini bukan hanya tentang Cigang. Kenapa orang-orang ini ingin masuk ke dalam gua itu? Dan, apakah Luyong benar-benar tidak melihat apapun? Atau dia berpura-pura tidak melihat? Lihat semuanya. Orang tua keparat itu bilang tempat ini dikutuk. Dulu tak percaya, sekarang percayakan. Kenapa orang ini terlihat sangat familiar? Aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Apakah kamu menemukan sesuatu? Aku belum yakin. Benda berkilau pada orang itu tadi. Pasti rumput hantu. Hanya rumput hantu yang bisa memicu halusinasi yang menyenangkan. Lembah tak berpenghuni pasti memiliki rahasia besar. Dan itu ada hubungannya dengan Luyong. Aku harus masuk dan memastikannya. Kapten, orang-orang telah mati di sana. Kamu masih ingin masuk? Aku tidak akan berani. Kalian semua juga melihatnya. Pria itu baru saja menjadi gila. Mengenai nasib akhirnya, dia pasti sudah pergi ke alam baka. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu tidak perlu melakukannya. Tapi aku setidaknya harus pergi. Sudah kukatakan sebelumnya, aku adalah kaptennya. Aku akan melindungi keselamatan kalian semua. Orang tua keparat itu pasti sedang tidur. Tapi tempat ini telah dikutuk. Kamu bisa kehilangan nyawamu. Jika kamu tidak takut, aku jelas tidak takut. Ayo pergi. Ada jalan ke surga tapi kalian menolaknya. Tak ada jalan ke neraka tapi kalian memaksanya. Aku akan mengantar kalian pergi. Hei, waktunya makan. Makanlah yang banyak. Bertahanlah sampai teman-temanmu datang menyelamatkanmu. Kau orang gila, kau akan menemui akhir yang mengerikan. Aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Salahkan dirimu karena melihat yang tak seharusnya. Jadi kamu harus mati. Aku sudah memanggil The kalian film was berkali-kali. translated Tidak ada yang and menjawab. narrated Aku by khawatir M. sesuatu Media. terjadi pada kalian. Karena kita datang bersama, kita harus kembali bersama. Ayo pergi. Lusing, kamu tidak apa-apa, bangun. Jangan-jangan bergerak.
Kapten Lu Xinghe terluka. Kapten. Cepat ayo pergi. Jiang Lai. Lu Seng demam. Dan kondisinya semakin memburuk. Jika terus membara seperti ini, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Aku tidak peduli, aku akan kembali. Aku tidak ingin dia mati di sini. Aku juga takut. Langkah kita selanjutnya. Semuanya akan mengancam nyawa. Mengapa kesalahan Cigang harus kita yang tanggung? Memang benar. Pei Shuohua jaga mereka baik-baik. Bawa mereka pulang. Aku akan masuk ke pegunungan sendiri untuk mencari Cigang. Lai Fu Putra Luyon. Kakak. Ini adalah obat yang ayahku minta aku berikan padamu. Cepat-cepat. Cepat Lu Xinghe, ini ada obat. Air. Lai Fu. Kamu anak yang baik. Katakan padaku. Apakah kamu pernah melihat kakak ini? Aku punya. Dia orang yang berdebat dengan ayahku. Ayah bilang dia tidak mendengarkan. Jadi dia pantas diberi pelajaran. Waktunya minum obatmu. Kenapa kamu bilang kamu belum melihat Cigang? Bagaimana dia bisa masuk ke lembah tak berpenghuni? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Apakah dia menemukan rahasiamu? Rahasia apa yang bisa kumiliki? Dia menyelinap masuk. Lai Fu, ayo pergi. Orang tua ini sangat aneh. Benar. Lihat Lai Fu, dia pucat. Dan perilakunya juga tidak wajar. Dia pasti memiliki penyakit kronis. Tapi, mengapa mereka tidak pergi ke kota untuk berobat? Mengapa tetap tinggal di pegunungan ini? Tidak ingin meninggalkan tempat ini. Pasti karena ada sesuatu yang sangat penting di sini. Itulah sebabnya dia tidak ingin pergi. Sesuatu yang sangat penting. Mungkinkah Cigang melihat sesuatu miliknya? Sesuatu yang sangat penting. Tidak mungkin. Apa yang bisa begitu menakutkan untuk dilihat? Dan bahkan jika Cigang benar-benar melihatnya, itu tidak akan cukup untuk membuatnya menghilangkan. Apakah kamu ingat hari itu? Orang yang kita lihat di pintu masuk gua. Dia tidak dikutuk. Itu buatan manusia. Apakah kamu menemukan sesuatu? Tunggu aku sebentar. Ini herba itu yang aku pungut di pintu masuk hari itu. Nama ilmiahnya adalah rumput hantu. Rumput hantu. Itu bisa membuat orang berhalusinasi. Yang kau pikirkan itulah yang kau lihat. Lembah ini pasti menyembunyikan rahasia yang tak terkatakan. Mungkinkah itu perbuatan orang tua itu? Semua tentangnya mencurigakan. Namun tidak ada bukti untuk menuduhnya melakukan apapun. Setiap jawaban pasti tersembunyi di lembah tak berpenghuni. Lembah tak berpenghuni. Kamu masih akan pergi ke lembah tak berpenghuni. Aku tidak akan menghentikanmu. Tapi aku harus kembali ke kota dulu. Aku harus menyelamatkan Lu Xinghe. Bye, Bang. Mencari Cigang adalah keputusanku sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Sebagai kapten, aku harus membawanya keluar. Kita tidak boleh meninggalkan siapapun. Aku bertekad untuk menemukan Cigang. Aku ikut denganmu. Tidak apa-apa, Lai Fu. Lai Fu. Hei Lai Fu. Tenanglah Lai Fu. Lai Fu. Hei Lai Fu. Lai Fu, tenanglah. The film was translated and narrated by M Media. Tidak apa-apa Lai Fu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalian semua hanya mencari mati.
Tunggu sebentar. Tunggu. Bagaimana? Kamu tidak bisa melakukan ini tanpa kukan. Kita telah melalui hidup dan mati bersama. Sekarang kita hanyalah belalang di tali yang sama. Kak itu tali. Bukan tempat tidur. Lagi pula, tempat tidurku hanya untuk diriku sendiri. Aku tidak akan mengizinkan orang kedua untuk memasuki wilayah pribadiku. Baiklah, cukup bercandanya. Apakah kamu merasa lebih baik? Baimeng menemukan sejenis tanaman di lembah. Ceritakan pada kami tentang itu. Kebijaksanaan orang dahulu masih cukup berguna. Sembuhkan diri. Ini sangat efektif untuk mengobati luka dan peradangan. Apakah kalian semua sudah siap? Terlepas dari hidup atau mati, selama aku bersama Lusing, aku puas. Aku akan melindungi Baimeng dengan nyawaku. Dan kalian semua juga. Ayo pergi. Hati-hati. Suara apa itu? Aku tidak tahu. Mari berpegangan tangan. Dengan begitu kita tidak akan terpisah. Oke. Baimeng. Tunggu, tunggu, tunggu. Ada apa? Mereka hilang. Di mana mereka? Baimeng. Baimeng. Lusing. Lusing. Baimeng. Apa yang harus kita lakukan? Jangan mendekat ke sini. Jangan mendekat ke sini. Jangan merayuku. Lihatlah dirimu sendiri, dan lihat seperti apa rupamu sebenarnya. Kapten, kenapa bau amis yang busuk ini semakin menyengat? Benar. Aku juga menciumnya. Tetap waspada. Apa itu? Coba lihat. Di sana ada kerangka. Dan kenapa ada darah di atasnya? Apakah kamu ingat hari aku terjatuh di dekat sungai? Aku menemukan banyak darah di dekat sana juga. Jika itu masalahnya, kita seharusnya tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Mari kita maju dan melihatnya sendiri. Ayo pergi, ayo pergi. Bau apa itu? Kenapa rasanya sangat familiar? Lusing. Kemana kamu pergi? Di mana Baimeng? Bau ini sepertinya bubuk morfin. Aku ingat saat guru sedang melakukan eksperimen. Mereka menyebutkan bahwa itu bisa menyebabkan halusinasi. Dan juga bisa digunakan untuk mengendalikan sistem saraf. Ada apa denganmu? Apakah kamu sudah gila? Apakah kamu baik-baik saja? Kamu sudah kehilangan akal saatmu, Lusing. Aku baik-baik saja. Itu hanya musik dari tadi. Itu membuatku merasa agak pusing. Dan bau busuk itu juga. Untungnya aku menutup telingaku. Dan hidungku. Sepertinya ada seseorang yang tidak ingin kita hidup. Ternyata kita sekarang pasti semakin dekat dengan kebenaran. Lucy-nya pasti telah dibius dengan bubuk mo. Tapi setelah putriku meninggal, Leifu adalah satu-satunya yang tersisa bagiku. Namun surga tidak memiliki belas kasihan pada kami. Kemanapun kami berpaling, kami menemui jalan buntu. Leifu. Leifu, kamu tidak apa-apa, Leifu. Bernapaslah. Rumah sakit. Dokter. Putraku masih bertahan.
Tolong aku mohon selamatkan putraku. Aku sudah kehilangan satu putri. Aku tidak bisa kehilangan putraku juga. Tapi saat ini, kamu tidak punya uang. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Aku mohon padamu. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan uangnya. Berlutut pun tidak akan ada gunanya. Daripada menghabiskan waktu berlutut di sini, sebaiknya kamu mencari cara untuk mengumpulkan dana. Aku akan pergi mencari uangnya sekarang juga. Tolong mulailah mengobati putraku dulu. Aku akan pergi mencari uangnya, oke? Sepertinya kamu tidak mengerti apa yang saya katakan. Bukan berarti kamu bisa mendapatkan uangnya nanti. Kamu harus memiliki uangnya sekarang, agar kami bisa mengobatinya. Semua orang bilang rumah sakit ditujukan untuk menyelamatkan nyawa. Dokter seharusnya menjadi malaikat berbaju putih. Kembalilah dan cari uangnya. Saya sibuk di sini. Dokter, tolong selamatkan dia dulu. Aku akan mencari uangnya. Ini adalah rumah sakit, bukan badan amal. Jika semua orang seperti kamu, bagaimana kami akan membayar staf kami? Bagaimana rumah sakit ini bisa tetap beroperasi? Pergilah, pergilah, pergilah. Maafkan aku. Aku telah membiarkanmu menderita. Ayah tidak berguna. Laifu, kamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang. The film Ayah was akan bersamamu translated sampai akhir. and narrated by M Media. Ayah, aku tidak akan menangis. Laifu tidak merasa sakit. Kenapa kita tidak pulang saja? Putriku, kamu juga melihatnya bukan? Tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Ayah tidak berguna. Aku tidak bisa menyembuhkan Laifu. Ayah, aku akan membawa Laifu untuk menemuimu bersama-sama. Putriku, keluarga kita akan bersatu kembali. Laifu, Laifu, Laifu. Laifu. Laifu, Laifu, Laifu. Bangun, bangun. Kamu baik-baik saja, Laifu. Sakit. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ayo. Tidak apa-apa. Laifu, lihat betapa indahnya tempat ini. Ayah, bolehkah aku bermain dengan hewan-hewan kecil itu? Tentu saja kamu bisa. Ayah, suatu hari nanti akan membangunkanmu kebun binatang. Dan kemudian setiap hari, kamu akan bisa tinggal bersama mereka. Ayo. Laifu, jangan takut. Bukankah ini sudah mulai membaik? Penyakit Laifu bisa disembuhkan. Dan aku bisa tinggal di sini dengan sangat bahagia. Tempat ini milikku. Ini adalah wilayah keluarga Lu. Aku akan mengklaim semuanya untuk diriku sendiri. Surga, akhirnya engkau membuka mata. Aku akhirnya bisa membalas dendam. Untuk putriku yang meninggal dalam ketidakadilan. Rumah sakit. Dokter, aku sudah mengumpulkan cukup uang. Tolong operasikan putraku.
Sudah terlalu larut. Kamu harus membawanya pulang. Apapun yang dia suka makan, belikan saja untuknya. Tidurlah sekarang. Aku akan membangun tempat ini menjadi seperti yang paling disukai Laifu. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kita. Semuanya sudah berakhir. Karena aku mampu menciptakan semua ini. Aku juga bisa menghancurkan semuanya. Jika kalian tidak mati, aku yang harus mati. Putraku yang harus mati. Jadi sebaiknya kalian pergi duluan. The film was translated and narrated by M Media. Kakak jagalah ayah dengan baik. Aku akan selamatkan Jiang Lai dan membawanya keluar. Apa kamu mau pergi? Tidak semudah itu. Ceritanya belum berakhir. Kamu belum mati. Persahabatan yang begitu dalam. Cukup dengan ocehan itu. Singkirkan trik kotor kalian. Keadilan mungkin tertunda. Tapi pada akhirnya akan tiba. Lusing. Lusing. Lusing, kamu belum mati. Aku belum mati. Tutup telingamu cepat. Kau orang gila. Aku akan membalaskan dendam Cigang. Cepat tutup telingamu. Tutup telingamu cepat. Apakah kita terjebak dalam halusinasi lagi? Ya. Kak Jiang Lai, Laifu. Laifu, kamu harus segera kembali. Mengapa kamu datang ke sini juga? Kamu harus hentikan ini. Berhenti menyakiti Laifu. ini semua karena kalian semua. Sehingga Laifu terluka dan harus menderita bersama kalian. Laifu, apakah kau baik-baik saja? Mengapa setiap orang yang mencoba menyelamatkan Laifu akhirnya terluka? Laifu adalah seorang pendosa. Minggir, bangun sekarang. Bangun. Jangan bicara tentang dirimu seperti itu. Kamu bukan pendosa. Kamu masih hanyalah seorang anak kecil. Saat kamu besar nanti, kamu akan bisa membantu semua orang. Membantu semua orang. Kalau begitu bisakah aku membantu ayam? Ya, Hati-hati, dia membawa racun. Aku tertipu lagi. Lusing. Lusing. Mundur atau aku akan membunuhnya. Laifu, kemarilah. Laifu, pergilah. Pergi. Kita harus berhati-hati. Orang tua keparat itu sangat licik. Di mana Baimeng? Baimeng, Baimeng. Bye, Bang. Bye, Meng. Bye, Bang. Bagaimana dengan ini? Aku akan pergi mencarinya. Hei, kamu tidak bisa pergi sendirian. Tidak mungkin. Kita akan pergi bersama-sama. Tidak tetap di sini, aku akan pergi sendiri. Jika kita berempat pergi, bagaimana jika kita semua tersesat di lembah ini? Lebih baik aku pergi sendiri. Kalau begitu, jaga dirimu baik-baik. Kemana dia pergi? Tidak apa-apa, kita akan menunggunya di sini. Baiklah, Baimeng, Baimeng. Lusing. Aku di sini. Cepat.
Pelan-pelan. Terus berjalan. Bai Bang, apa kamu baik-baik saja? Apakah kau baik-baik saja? Di sini, kamu baik-baik saja. Kemana kau pergi? Aku baik-baik saja, aku hanya merosot jatuh. Bai Meng, ada apa dengan Lusing? Lusing, kamu tidak apa-apa. Apa yang terjadi padamu? Ini tidak bagus, Bai Bang. Dia telah bermutasi. Dia bukan lagi Lusing yang dulu. Lusing, ada apa? Kamu tidak apa-apa. Lari. Lusing, ini aku Bai Meng. Ada apa? Apakah kamu akan meninggalkanku lagi? Bai Meng lari. Tidak. Lari cepat, lari cepat. Dia bukan lagi Lusing ya. Aku tidak akan pergi. Sudah kubilang tadi, kita akan tetap bersama bahkan jika itu membunuh kita. Pergilah kalian semua lari. Aku tidak akan pergi. Lari. Dia akan menyakitimu. Pergi. Lari. Pergi. Pergi. Lusing. Lihat jalan keluarnya. Kita akhirnya bisa keluar dari sini. Pergi. Kalian ingin keluar tidak dalam hidup ini. The film was translated and Pergilah ke neraka. narrated by M Media. Lusing. Ayo kita keluar sini. Lusing sudah bermutasi. Ayo lari. Lari. Tidak Lusing hanya keracunan. Percayalah padaku, dia belum bermutasi. Bisakah kita menunggunya 1 menit lagi? Aku mohon padamu. Dia benar-benar sudah bermutasi. Ayo pergi. Pergi, kalian semua harus pergi. Aku sudah keracunan. Begitu racunnya bereaksi, aku akan menyakitimu. Jangan pernah kembali. Lari cepat. Lari. Lari. Leifu Laifuku. Leifu Laifuku. Kamu masih punya nyali untuk menangis. Kamu adalah orang yang paling pantas mati. Aku akan membunuhmu hari ini. Ayo kita selamatkan Laifu dulu. Apa? Kapten, apa yang kamu katakan? Kamu ingin menyelamatkan Laifu? Kamu ingin menyelamatkan anak seorang pembunuh? Laifu hanyalah seorang anak kecil. Semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah ini ada hubungannya dengan kita? Apakah ini ada hubungannya dengan Lusing? Saat Lusing dalam bahaya, kenapa kamu tidak menyelamatkannya? Aku mohon tolong selamatkan Laifu. Ini semua salahku. Aku bersedia membayar dengan nyawaku. Seberapa berhargakah hidupmu? Kamu sudah menyebabkan 2 kematian. Siapapun yang pergi menyelamatkannya hari ini, berarti melawan diriku, melawan Lusing, melawan Cigang. Kapten, aku juga tidak setuju untuk menyelamatkannya. Segala sesuatu di masa lalu adalah kesalahanku. Aku bersedia menebus apa yang aku hutangkan padamu. Ayo. Selesaikan saja ini. Kamu pikir hidupmu ada harganya? Kamu membunuh 2 orang tanpa berpikir panjang. Kamu pantas mati, kamu pantas mendapatkannya. Aku juga seseorang yang menderita penyakit kronis. Saat aku menemukan Laifu, dia masih bayi. Dibuang di tempat sampah. Aku hanya punya satu harapan tersisa sekarang. Dan itu adalah Laifu. Dia tidak bersalah. Aku mohon pada kalian semua. Demi dia yang telah menyelamatkan kalian. Tolong selamatkan Laifu. Selamatkan Laifu. Biar ku bantu. Apakah dia memakan sesuatu? Aku baru saja menemukan buah kiwi di hutan dan memberikannya untuk dia makan. Dia pasti telah diracuni. Bantu aku mengangkatnya. Berikan aku tabung oksigen. Bai memberikan aku tabung oksigennya cepat. Tidak, itu satu-satunya tabung yang tersisa. Cepat, dia hampir tidak bernapas. Selamatkan aku. Selamatkan aku.
Pegang dia. Cepat. Laifu. Laifu, bangun Laifu. Laifu, dia sudah sadar. Laifu, 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 dia sudah sadar. Laifu. Laifu. Sudah tidak apa-apa sekarang. Jika bukan karena kamu, Laifu mungkin benar-benar sudah kehilangan nyawanya. Apa hubungannya anak itu denganku? Aku hanya teringat bagaimana Lu Xing dulu menyelamatkan orang. Itulah sebabnya aku memberikan tabung oksigen itu padamu. Aku mengerti perasaanmu. Untuk melepaskan kebencian terhadap seseorang yang pernah menyakiti orang yang kamu cintai. Jika The itu film aku, was translated and pasti akan sama narrated by sulitnya M. untuk Media. memilih. Sebenarnya, aku pernah mengalami hal yang sama. Kamu sudah tahu Laifu sakit sejak lama. Dan itu adalah penyakit kronis. Sangat sulit disembuhkan, bukan begitu? Ya. Tapi, Kalian semua sudah tahu sejak awal bahwa penyakit Laifu tidak dapat disembuhkan. Mengapa kalian berbohong padaku? Kalian sama saja dengan dokter terkutuk itu. Semuanya pembohong. Kalian semua pantas mati. kamu salah paham. Dalam beberapa hari lagi, seorang spesialis asing akan datang ke kota kita untuk memberikan kuliah. Dia pasti akan bisa mengobati penyakit Laifu. Baginya, penyakit itu bukanlah apa-apa. Kamu harus percaya padaku. Kalian berbohong. Aku tidak percaya pada kalian. Bahkan jika dia datang, kita tetap tidak mampu membayar pengobatannya. Pasti akan memakan banyak biaya. Kita bisa mengajukan permohonan bantuan sosial. Laifu sangat menggemaskan, sangat pintar. Kamu tidak boleh melakukan apapun untuk menyakitinya. Pasti ada banyak orang yang menyukainya dan akan membantunya. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Jika Laifu tahu dia memiliki ayah sepertimu, dia akan benar-benar merasa terhina. Kamu. Ayah. Jangan sakiti mereka. Mereka semua orang baik. Kak Jiang Lai berkata dia akan membawaku bersamanya untuk penelitian. Aku ingin menjadi dokter saat aku besar nanti, untuk membantu banyak sekali anak-anak. Ayah aku tidak ingin menjadi yatim piatu. Aku ingin menjadi seseorang seperti Kak Jiang Lai. Seseorang yang bisa berkontribusi untuk kepentingan bangsa. Kak Jiang Lai bilang, para peneliti akan segera datang ke Longgul. Penyakit Laifu bisa disembuhkan. Saat waktunya tiba kita bisa pergi dari sini. Kita tidak perlu tinggal di sini lagi. Kita bisa pergi tinggal di kota. Aku akan mencari banyak sekali uang untuk ayah. Untuk menghidupimu. Ayah harus mendengarkan. Jadilah anak yang baik. Kita berdua adalah anak yang baik. Kamu tidur duluan, aku akan menjaganya. Tidak, masih ada waktu sampai fajar. Aku akan menemanimu. Jika dia berulah, kita bisa menghadapinya bersama. Baiklah. Kamu ingin menjebakku. Kamu harus punya keahlian untuk itu. Laifu. Ayah. Lepaskan ikatan tali ayah. Jika aku melepaskan ikatan mereka untukmu, kamu tidak akan kabur lagi kan? Aku tidak mau ayah tidak melakukan kesalahan apapun. Itu hanya salah paham dengan Kak Jiang Lai. Besok saat fajar menyingsing kita akan berbaikan. Ayo lepaskan tali itu. Baik. Kemarilah. Lu yang sudah pergi. Kapten Laifu hilang.
Ayo pergi cari mereka. Ayo pergi. Ayah, kenapa kita meninggalkan Kaji yang lain? Bukankah kita sudah sepakat untuk belajar bersama? Laifu, jangan percaya pada mereka. Mereka semua berbohong padamu. Kamu hanya bisa mempercayai ayah. Ayah, apa yang kita lakukan di sini? Mereka pasti sedang mencari orang untuk membawa ayah pergi dan membuatmu menjadi yatim piatu. Itulah mengapa ayah membawamu ke sini. Ingat, mereka itu orang jahat. Jangan percaya mereka. Kamu mengerti? Baik. Ayo The pergi. film was translated and narrated by M Media. Hati-hati. Jalan pelan-pelan. Kalian semua berhati-hatilah, karena dia membawa Laifu dan melarikan diri. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia mungkin sedang bersembunyi di dekat sini. Ayo mari kita periksa ke sana. Oke, hati-hati. Ayo jalan pelan-pelan. Hati-hati. Aku terus merasa seolah ada yang mengikuti kita. Mari kita berhati-hati. Lu yang bersama Laifu. Mereka seharusnya tidak pergi terlalu jauh. Awasi tanah dan pepohonan. Benar. Pria yang sangat tercela. Ayo pergi. Apa kalian baik-baik saja? Bangun cepat, ayo bangun. Apa kamu baik-baik saja? Tidak menyangkakan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan berhasil kabur kali ini. Kali ini, tunggu saja sampai mati kehausan atau kelaparan. Kau bajingan. Begitu aku keluar dari sini, aku akan menghabisimu dengan tanganku sendiri. Benar. Aku lupa memberitahumu. Menjelang makan malam, akan ada serigala lapar yang melewati sini untuk mencari makan. Aku rasa, kamu bahkan tidak akan punya jasad untuk dikubur. Namun, sebagai rasa terima kasih, karena kamu telah menyelamatkan Laifu, aku bisa menawarkan untuk mengumpulkan sisa-sisa yang ditinggalkan serigala dan membersihkannya untukmu, agar kamu dimakamkan di sini. Kamu benar-benar sudah keterlaluan. Kamu tidak akan berakhir baik dengan melakukan hal-hal seperti ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa reputasiku seumur hidup akan terkubur di perbukitan hijau dan perairan jernih ini. Tidak apa-apa, bukit hijau dan air jernih ini jauh lebih baik daripada kekacauan di kota. Hanya saja aku merasa sedikit kasihan pada kalian berdua. Tidak apa-apa. Apa kamu butuh bantuan? Paman saya dan rekan tim saya telah jatuh ke dalam perangkap. Bisakah paman membantu kami keluar? Tangkap. Di sini. Sudah berhari-hari aku tidak makan daging. Beberapa hari terakhir ini antara hidup dan mati. Aku bahkan tidak tahu apakah aku masih hidup atau sudah mati. Anak bodoh, tentu saja kamu masih hidup. Tapi di tempat terkutuk ini, orang-orang pada akhirnya akan datang. Lain kali saat kamu datang bawa lebih banyak orang ya. Permisi paman. Apakah paman melihat seorang pria berjanggut yang membawa seorang anak laki-laki kecil yang terlihat sangat pucat? Saya samar-samar ingat. Hari itu hujan dan sangat gelap. Sulit untuk melihat dengan jelas. Saya samar-samar ingat. Mereka sepertinya menuju ke arah lembah tak berpenghuni. Orang tua keparat itu dia benar-benar kejam. Anak sebaik itu, bagaimana dia bisa berakhir dengan ayah seperti itu? Dia sekarang tak peduli anaknya hidup atau mati. Dia akan mati di sini bagaimanapun juga. Tapi Laifu sendirian di pegunungan ini, bukankah dia akan dimakan serigala atau anjing liar? Aku tidak tahan, aku harus pergi menyelamatkan mereka. Laifu masih sangat kecil. Aku pergi sekarang. Kapten, lihat wajahku. Ekspresiku telah berubah dari terkejut menjadi tidak percaya. Orang tua itu telah mencelakai kita berkali-kali, dan kamu masih ingin pergi mencarinya. Apakah kamu seorang suci? Jika kamu seorang suci, kita sudah cukup kesulitan seperti ini. Tidak bisakah kita serahkan semua ini pada polisi?
Aku tahu kamu tidak mengerti. Tapi tahukah kamu? Aku sebenarnya seorang yatim piatu. Itulah sebabnya selama bertahun-tahun, aku tidak pernah mengundang kalian semua ke rumahku. Karena aku tidak punya rumah. Kemudian, beberapa orang baik membantuku. Jadi aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa saat aku besar nanti, saya akan melakukan segalanya dengan kemampuan saya untuk membantu siapapun yang membutuhkan. Untuk memberikan kata orang baik. Sebuah definisi yang sempurna. Kapten, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya merasa aku juga tidak menginginkannya. Baiklah, Bai Meng tidak bermaksud dia tidak akan menyelamatkan Lai Fu. Meskipun orang tua keparat itu menjijikkan. Tapi, kita juga bukan orang yang tidak punya hati. Kami mendukungmu. Lagi pula kau bukan yatim piatu. Kau masih punya kami berdua. Terima kasih kalian berdua. Pei Juohua telah digigit ular berbisa. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Dia seharusnya baik-baik saja sekarang. Sepertinya akan segera hujan. Lagi pula hari sudah mulai larut. Mari cari tempat untuk berkemah dan beristirahat. Lagi pula kakimu mungkin tidak akan sanggup berjalan lebih jauh lagi. Terima kasih. Jika bukan karenamu, kurasa hari ini akan menjadi hari terakhirku di bumi. Kapten, aku salah paham padamu sebelumnya. Melihatmu mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan Pei Juohua. Aku ingin meminta maaf atas sikapku terhadapmu. Aku hanya kebetulan memiliki wajah yang membuat orang salah paham terhadapku. Tidak apa-apa, siapa lagi kalau bukan kaptenmu? Sudah menjadi tugasku untuk memastikan keselamatan kalian. Sebelumnya, bukankah kau juga salah paham bahwa kapten menyukai Lu Xing? Itu, kau hanya bersikap kekanak-kanakan. Bukankah kamu juga salah paham bahwa kapten mencium cigang? Kemarin aku. Ini. Kemarin Cigang menyuruhku untuk memberikan ini padamu. Dia bilang ini adalah hadiah yang dia pilih dengan cermat untukmu. Dia tidak bisa memberikannya langsung padamu. Dia berpesan untuk perjalanan ke depan. Kamu harus menempuhnya dengan baik sendirian. Dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk berjalan bersamamu lagi. Dia jelas berjanji untuk tetap bersama selamanya. Lihat. Kenapa ada genangan darah di sini? Mungkinkah benar ada binatang buas yang mengintai di dekat sini? Lalu siapa yang menyelamatkan kita tadi? Itu orang tua keparat itu lagi. Tapi kenapa dia menyelamatkan kita? Lalu mengutuk kita? Lihat apa itu? Apakah itu semacam benda penangkal? Aku ingat pernah melihat adegan seperti ini di dalam buku suatu kali. Memperlakukan pihak lain sebagai entitas jahat dan dalam waktu yang ditentukan. Menunggu bulan purnama untuk menyalakannya. Tapi itu harus dinyalakan. Tepat di depan entitas jahat itu. Mungkinkah dia menganggap kita sebagai entitas jahat? Lalu kenapa dia menyelamatkan kita? Pria tua itu dan paman itu. Si terkutuk. Orang yang menjadi gila. Kapten, kurasa aku tahu siapa orang terkutuk itu. Siapa? Lihat, pria ini adalah orang gila yang sama yang kita lihat tadi di lembah tak berpenghuni. Lihat. Orang tua itu bilang tempat ini terkutuk. Kamu tidak mempercayainya. Kamu percaya sekarang kan? Kenapa orang ini terlihat begitu familiar? Dia dulunya adalah guru seni. Tapi, mengapa dia datang ke lembah tak berpenghuni dan akhirnya terkutuk? Aku pernah mendengar tentang pria ini. Aku dengar ada banyak gadis di sekolah yang terlibat dengannya. Lalu seorang gadis, kabarnya hamil anaknya, dan kemudian melompat dari gedung. Melompat dari gedung. Hei, lihat. Lihat siluet itu, bukankah familiar? Orang ini, kenapa dia terlihat sangat mirip dengan orang tua itu? Benar. Mungkinkah ini putrinya? Semuanya masuk akal sekarang. Sekarang, kita perlu mencari identitas guru misterius ini. Aku mengerti. Lu Fei mengandung anak guru itu. Tapi guru itu benar-benar pria brengsek. Bukan hanya Lu Fei.
Dia juga berselingkuh dengan gadis-gadis lain di sekolah. Ya Tuhan. Luffy pergi mencarinya. Tapi dia mengabaikannya. Lalu Luffy mengakhiri hidupnya sendiri. Orang tua itu yang mendorongnya melakukan itu. Kalian semua tahu tentang ini. Ya kami tahu. Aku tahu kau sangat ingin membalaskan dendam putrimu. Tapi kau harus berpikir. Laifu masih sangat muda. Dia hanya memiliki dirimu di dunia ini. Kau tidak mulai membuat kesalahan sekarang. Dia sepertinya diracuni. Kenapa dia terlihat persis seperti Lu The Singkir? film was Apakah dia juga translated diracuni? and narrated Tempat ini by tidak M aman. Media. Tadi ada beruang besar berkeliaran di sekitar sini. Aku sudah menanganinya untuk kalian. Sejujurnya, aku tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Aku hanya menginginkan keadilan untuk putriku dan merawat Laifu. Setelah putriku meninggal, guru seni itu datang menemuiku dan memberiku banyak uang agar aku tidak buka suara. Karena takut itu akan menghancurkan keluarganya. Saat itu, Laifu sedang sakit parah. Aku menerima uang darinya beberapa kali untuk membayar biaya pengobatan Laifu. Aku terpaksa mengakui kepada media bahwa lompatan putriku adalah tindakan bunuh diri. Aku tahu itu tidak adil baginya. Tapi Laifu harus tetap hidup. Kamu juga tahu rasa sakit kehilangan orang yang dicintai. Kamu adalah penyimpang yang haus darah. Dan kamulah yang paling pantas mati. Aku dibutakan oleh keserakahan saat itu. Aku akan menebus kesalahanku. Bagaimana dengan guru seni itu? Apa yang terjadi padanya? Lembah tak berpenghuni adalah tempat yang mistis. Banyak ilmuwan datang ke sini untuk mempelajari ekosistemnya. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ada tanaman di sini yang disebut tanaman pemikat. Saat terkena sinar matahari, tanaman ini melepaskan aroma memikat yang melumpuhkan sistem saraf dan membuatmu melakukan hal-hal aneh. Aku menunggu sampai guru seni itu pulang, menyelipkan tanaman pemikat ke dalam sakunya, dan saat dia lumpuh, aku memancingnya masuk ke lembah tak berpenghuni. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Lu Senge dibunuh olehmu bukan? Kamu tidak hanya membunuh Lu Singhe. Kamu merenggut 2 nyawa. Kamu penyimpang yang haus darah. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Laifu. Ayah saya tidak membunuh siapapun. Kalian semua orang jahat. Kakak saya dihukum karena dia tidak mau mendengarkan ayah. Laifu masih kecil. Aku meminta satu hal darimu. Kamu masih punya nyali untuk memohon. Kamu seharusnya mati saja. Wanita jahat. Mengapa kamu menyakiti ayah saya? Laifu. Mulai sekarang, kamu harus mendengarkan para suster. Bukankah kamu bilang, kamu ingin belajar menggambar dengan Jiang Lai sang suster, dan kamu ingin masuk universitas? Mereka tidak salah. Mereka bukan orang jahat. Ayahlah yang melakukan kesalahan terlebih dahulu. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Bukankah ayah bilang, jangan percaya apa yang dikatakan para kakak itu. Apakah mereka semua orang jahat? Ayah, akulah yang melakukan hal-hal buruk. Jadi aku harus dihukum. Laifu, kamu harus ingat. Menjadi manusia berarti memiliki keberanian untuk bertanggung jawab. Setiap orang yang melakukan kesalahan harus menghadapi konsekuensinya. Ayah tidak terkecuali. Aku minta maaf. Kamu benar-benar punya nyali. Kamu tidak menginginkan anakmu lagi, dan kamu membuangnya begitu saja kepada kami. Menulis surat wasiat ya. Ini uang yang diberikan guru itu.
selain untuk membayar perawatan medis Laifu. Hampir tidak ada sisanya. Mau kemana kamu? Ayah, Mau kemana kamu? dasar iblis. Bukan hanya kamu menghancurkan karir putriku, tapi kamu meninggalkan anaknya dan dia jatuh hingga tewas. Hari ini, saya akan menegakkan keadilan dan menyingkirkanmu. Paman jangan gegabah. Ada solusi untuk segalanya. Tidak ada jalan keluar. Dialah yang menyebabkan kematian putriku. The film was Namun dia bersembunyi di translated sini and berpegang teguh narrated pada by hidup. M Media. Kamu hebat juga. Bisa melacakku sampai ke sini. Kalianlah yang membunuh putriku terlebih dahulu. Ini adalah pembalasan yang pantas kalian terima. Putrimu tidak dicelakai oleh menantuku. Itu karena dia memiliki anak dengan pria lain. Sayalah yang membawanya ke rumah sakit. Hasilnya menunjukkan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan menantuku. Omong kosong. Menantu laki-laki mulah yang membunuh putriku. Dia pelakunya. Ini laporan laboratoriumnya. Saya menyimpannya selama ini. Demi keluarga mereka. Saya merahasiakannya dari putri saya. Saya membawa putrimu untuk tes itu. Hasil DNA menunjukkan itu tidak ada hubungannya dengan menantuku. Paman, ini adalah masalah hidup dan mati. Kita tidak bisa bicara sembarangan. Pembunuhnya ada di antara kalian. Kami semua perempuan. Apa hubungannya ini dengan Luffy? Kalian semua adalah mahasiswa jurusan botani. Di antara kalian ada anak laki-laki bernama Cigan. Setelah saya membawanya untuk pemeriksaan itu, saya kebetulan melihat mereka bertengkar. Ternyata mereka bertemu di bar dan berselingkuh. Setelah itu mereka pergi ke rumah sakit dan melakukan tes. Anak dari waktu itu adalah anak Cigan. Saya bahkan punya rekamannya untuk kalian dengarkan. Mustahil. Meskipun dia menyakiti putriku. Kalian semua pembohong. Penipu. Mustahil. Benar-benar mustahil. Mustahil. Tidak. Ayah. Ayah. Bertahun-tahun kemudian, Ternyata lembah tak berpenghuni tidak sepenuhnya sunyi. Melainkan rumah bagi sekelompok jiwa yang menarik. Di bawah tanah, terletak teknologi nasi yang halus. Tempat itu memiliki bukit hijau dan air yang jernih. Dan dikenal sebagai lembah Sungai Merah. Tempat itu juga disebut Sungai Darah oleh penduduk setempat. Apakah kamu sudah terbiasa dengan kehidupan kampus yang baru? Sedikit. Tapi apa yang dikatakan kakak tadi sangat luar biasa. Seperti pulang ke rumah. Kamu belum pernah kembali selama ini. Lembah tak berpenghuni adalah tempat yang seumur hidup saya habiskan untuk mencoba tidak mengingatnya. Setiap orang membuat kesalahan. Mungkin itu semua hanya obsesi. Berapa banyak orang demi ketidaktahuan mereka sendiri mengubah kemarahan buta mereka menjadi penjara bawah tanah.